Amin amin amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Barijalan Muslimin. Ya Rabbi bil Amin ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, bil khusus orang-orang tua kita, Bapak Haji Selamat, Bapak Haji Subhan Hamidi yang kami hormati, sesepuh kita semuanya, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kaki kita menuju majelis ini dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ziyadatus sholawat ma'asalam, semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Semoga kita semuanya nanti selamat dunia, selamat akhirat, berkah daripada syafaatul uzma daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini masih bab yang sama, kita Baqul Akbar. Kita bahas satu bab belum selesai karena babnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas tentang semuanya roh suruh melihat Nur Muhammad atau bentuknya rohnya Nabi Muhammad. Ternyata bentuk rohnya Nabi Muhammad sama persis ketika Nabi Muhammad itu hidup berada di dunia. Jadi berada di kindil itu apa? Gambar atau lampu. Di situ kelihatan semuanya roh suruh melihat Nur Muhammad atau Roh Muhammad. Rohnya itu suruh melihat, bentuknya sama persis dengan bentuk atau rupanya Rasulullah waktu hidupnya. Berjubel roh semuanya berebut untuk melihat sosok seorang Muhammad berada di kindil tersebut. Ada yang bisa lihat jidatnya, ada yang cuma bisa lihat pipinya, ada yang bisa melihat rambutnya, hanya bisa melihat hidungnya saja karena berjubel, berdesak-desakan, sehingga ada yang hanya melihat sebagian daripada tubuh atau bentuk daripada roh. Kemarin kita bahas sudah sampai wa minhum sebagian daripada roh itu man ra'a adudahu, karena siapa melihat bahunya Nur Muhammad al-aimana yang bagian kanan, fasoro maka nanti orang tersebut menjadi hajaman, tukang cantuk, tukang bekam. Jadi
Jadi profesinya sebagai tukang bekam, tukang donor. Bagian orang yang hanya nyedotin getih, nyedotin darah, itu namanya hijamah. Jadi di dunia ini kita harus menerima takdirnya Allah. Dijadikan oleh Allah sebagai apapun, itu harus menerima. Hidup ini ada yang menghidupkan, bapak-bapak. Jadi ketika kita hidup harus menerima siapa yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan apapun terima ikhlas. Apakah takdir itu bisa dirubah, Ustaz? Bisa. Kalau takdir itu bisa dirubah, kalau Allah menghendaki. Makanya kalau takdir, kalau secara global dibagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Kalau takdir mubrom sudah nggak bisa. Kalau takdir mu'allaq masih bisa. Di sini semuanya hakikatnya masih bisa dirubah semuanya jika Allah menghendaki. Nah, tingkahnya bagi orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah berada di dunia ini, nasibnya menjadi apa, terus posisinya menjadi apa. Kalau nggak bisa berubah, ya harus tawakal. Harus tawakal, berserah diri. Nggak bisa kita memaksakan kehendak. Contoh, kita memaksakan untuk menjadi presiden, ya susah, karena nggak takdir. Menterinya nggak bisa, mungkin ya. Tapi kalau seumpamanya saya masih bisa. Kalau mungkin ya, mungkin karena memang masih muda. Jadi ketika kita sudah tua, ditakdirkan seperti ini harus ikhlas. Gak boleh kita itu gak terima. Saya gak terima dengan takdirnya Allah seperti ini. Ancamannya nanti berat di akhirat. Dengan kita dijadikan oleh Allah sebagai apapun berada di dunia, menurut kitab ini kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah disampaikan oleh pengarang kitab bahwasannya segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita itu menentang kehendaknya Allah. Nah, kekuatannya caranya gimana? Kalau kita itu kepingin takdir kita itu berubah, hanya kekuatan doa. Jadi kita hanya doa. Entah itu doa itu nanti dikabulkan atau enggak, urusannya Allah. Gitu loh, Pak. Kita ini nggak boleh maksa. Kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang miskin, terima miskinnya dengan itu. Karena apa? Ada sahabat dulu itu yang nggak terima dengan takdirnya Allah. Contoh, Salabah itu takdir orang miskin, maksa sama Rasulullah, minta doa. Pokoknya nggak didoain, saya nggak mau jamaah, begitu kan? Rasulullah diancam sampai segitunya. Karena memang takdir itu orang miskin, dia kembali miskin lagi. Gitu loh, Pak. Jadi kalau Salabah waktu itu sahabat yang paling melarat, yang paling miskin, sampai kadang-kadang kain ini gantian sama istrinya mau sholat, Pak. Istrinya itu nggak pakai kain, berada di rumah nunggu kain untuk sholat dari Salabah ketika jamaah. Makanya jamaah ketika orang itu jamaah buru-buru pulang, ya Salabah itu. Salabah karena kainnya mau dipakai sama istrinya. Makanya kalau di Indonesia ya buru-buru keluar ya Salabah. Ya. Nih, jadi memang takdir miskin. Ceritanya istrinya Salabah. Bang Salabah, kamu kan sahabatnya Nabi, ya? Kamu sering sholat kan, sholat jamaah sama Nabi kan? Iya, saya rajin jamaah. Gini aja, daripada kita itu nunggu-nunggu kain, kamu minta doa sama Rasulullah biar kita dikasih rezeki banyak sama Allah. Minta, benar itu memberanikan diri. Rasul, saya ini kenapa kok ketika habis salam langsung lari? Karena kain saya ini ditunggu istri saya. Untuk itu saya mohon untuk didoakan biar saya kaya lah, Rasul, gitu kan? Oh nggak bisa, kalau kamu itu sudah takdirnya sudah miskin, ya terima aja.
aja sabar. Gitu. Dan ini aja diancam aja Rasulullah. Diancam. Kalau memang nggak mau doain, kita nggak usah jamaah. Kamu nggak usah jamaah, Bang. Nggak usah jamaah di musola Ihyatul Mujahidin. Nggak ada fungsinya. Gitu kan? Ada nggak kaya-kaya, gitu kan ya? Nggak kaya-kaya. Bener ini sahabat karena dibesek sama istrinya, berani sama Rasulullah, nodong doa, dinodong doa Rasulullah. Rasul, saya benar-benar miskin. Ya, saya harus didoakan. Kalau nggak didoain, jangan salahkan saya kalau nggak mau jamaah berada di masjidnya Rasulullah. Oh, paksa. Dengan berat hati Rasulullah doa, dikabulkan. Habis itu Rasulullah ngasih kambing sama sahabat. Ini kambing dibawa sahabat, diopenin, nanti kamu kaya. Diopenin, dirawat. Yang harusnya itu normalnya 9 bulan itu baru lahiran, ini 3 bulan lahiran Pak. Kambingnya itu 3 bulan lahir, 3 bulan lahirnya itu banyak-banyak sampai Madinah itu penuh kambingnya Salabah itu kambingnya Madinah itu penuh kambingnya Salabah. Makanya kan kalau di Madinah itu banyak kambing itu dulu kambingnya Salabah. Akhir ternyata Salabah bingung mengendalikan hartanya. Yang setiap hari harusnya dia jamaah seminggu sekali jamaahnya. Habis itu seminggu kerepotan karena kambing semakin banyak, itu sudah repot banget lah. Akhirnya sebulan sekali, setahun sekali hanya hari raya saja loh masjidnya Rasulullah. Pas bertepatan dengan zakat, waktu zakat diperintahkan Abu Bakar, kamu minta sama Salabah zakat mal. Bener didatangi sama Abu Bakar, didatangi. Habis itu ketok rumahnya Salabah suruh keluarkan zakat, gitu kan? Dikatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Abu Bakar, ada apa? Saya diperintah Rasulullah suruh ngambil zakatnya Salabah, zakat mal. Oh iya, saya ingat kok, saya ingat. Begitu itu dia ambilin kambing yang kecil-kecil, Pak. Dari yang kecil-kecil yang kurus-kurus diambilin untuk zakat. Benar ini. Habis itu kambing disodorin sama Rasulullah ditolak sama Rasulullah, kembali miskin lagi Pak, lambat laun kambingnya pada mati. Terus pokoknya bangkrut lah. Habis itu bangkrut kaya cuma setahun. Salah. Ya, nggak lama pokoknya Salabah itu kaya nggak lama. Ya, habis itu jatuh miskin lagi. Memang sudah takdirnya miskin, nggak kuat Pak, nggak kuat. Makanya kalau seumpamanya kita itu minta rezeki ya secukupnya saja ya. Kalau kebanyakan nggak kuat kita. Kalau kita kebanyakan duit, coba emangnya diselamat duitnya miliaran, nggak mungkin hidup di pondok sakit gengsi. Percaya kan? Pastinya pondok indah duitnya triliunan miliaran, nggak tahu apa pondok sakit orang kampung putih. Ya bisa juga. Kita sekarang ngomong belum. Oh nggak mungkin, saya nggak mungkin sombong. Belum tentu. Saya itu dia sindir Quran kok. Berarti kalau belum punya ngomongnya ya kok. Tapi kalau sudah punya, bisa juga kepala dikasih bandrol dibeli loh Pak. Jadi itu kalau orang kaya nggak sanggup. Itu loh Pak. Makanya banyak orang-orang yang sombong dan lain sebagainya, hati-hati ya. Kita terima aja. Kita ditakdirkan di Pondok Cabe, berada di kampung kita ini, terima aja. Dikasih ekonomi segini, dikasih profesi kerja seperti ini, terima aja. Pasti kita itu nanti menjadi orang yang tawakal sama Allah. Ya, contoh banyak protes sama Allah. Ya kalau orang itu ditakdirkan kaya semua, teriak miskin ya apa? Bayangin. Kita ditakdirkan kaya semuanya, apakah Allah bisa? Bisa nggak Allah menakdirkan kita kaya? Bisa, gampang pun kaya pun bisa kaya. Kita pulang dari musola ke Sandung, tahu-tahu Sandung buntelan dolar semuanya bisa juga. Allah kalau kepingin bikin kaya kita, sangat bisa. Tapi itu nggak seni Pak. Pelangi itu kan warna-warni ya. Kalau seumpamanya pelangi satu warna, nggak enak dipandang.
Karena pelangi itu warna-warni sehingga enak dipandang. Oh indah ya pelangi ya, gitu loh Pak. Kita itu ya warna-warni. Ada yang pas, ada miskin, ada setengah miskin, ada setengah kaya, ada yang kaya, ada yang super kaya, ada yang profesinya ini. Semuanya yang nakdirin Allah Pak. Gak bisa gak ada kekuatan bisa semuanya ternyata. Gitu Pak. Nah ini barang siapa dulu ketika berada di alam arwah, ruhnya itu hanya melihat bahunya Rasulullah, bahunya Nur Muhammad yang sebelah kanan, bahu sebelah kanan, fasoro hajjaman, maka nanti dia ketika di dunia menjadi tukang pekam, tukang nyedotin darah, tukang donor, ya. Jadi profesinya donor darah, yang nyedotin darah. Itu profesinya. Ya, itu terima aja udah. Kalau memang profesinya jadi tukang donor darah, ya donor darah aja ikhlas. Tukang bekam, ya bekam aja udah, ikhlasin. Itu nanti berkah Pak. Gak usah pengen jadi menteri ya susah. Kalau menteri ya nanti menteri perdonoran enggak. Jadi takdirnya dia akan menjadi tukang bekam. Wa minhum man ra'a adudahu. Barang siapa yang melihat nurnya Muhammad dulu itu adudahu, bahunya Nur Muhammad, al-aisara yang sebelah kiri, fasoro jadilan, maka dia akan menjadi orang bodoh. Nah, jadi orang bodoh itu juga takdir loh. Orang bodoh itu ditakdir juga belajar ya. Dari kecil sampai tua belajar terus ya nggak pinter-pinter, memang bodoh. Ditakdirkan jadi orang bodoh. Ya kalau Allah mau takdirin jadi orang pinter ya gampang. Karena dulu waktu berada di alam arwah dia melihat bau sebelah kirinya Nur Muhammad. Jadi orang bodoh, makanya di dunia ini ada yang bodoh, ada yang pinter, ya kan? Pinter semua ya bahaya, bodoh semua juga bahaya, gitu loh Pak. Ya dia diterima ya, diterima. Anak saya kok bandel, ya terima aja udah, ujian kita kok. Terus anak kita mau jadi pinter, kalau memang ditakdirkan jadi bodoh ya bodoh. Meskipun belajar kayak apapun ya bodoh, tapi bisa dirubah dengan kekuatan doa kita. Harus doanya yang kuat, riyadhahnya yang kuat. Wa minhum man ra'a kafahu al-aimana, wa minhum dan sebagian roh man ra'a kafahul aiman. Barang siapa yang melihat kafahu epek-epek telapaknya Nur Muhammad al-aiman sebelah kanan, melihatin telapaknya. Jadi cuma melihatin telapaknya saja. Fasoro, maka orang tersebut menjadi soropan. Soropan tukang tengkar Pak. Makanya profesinya orang kalau di kampung ini senangnya tengkar mulu gitu. Dikit-dikit cari musuh. Senangnya itu tukang tengkarin tetangganya. Itu dulu ruhnya liatin telapak sebelah kanan. Telapaknya Nur Muhammad sebelah kanan itu tukang tengkar. Jadi nyari musuh mulu, nggak bisa dia diem gitu. Dan makanya ada ya di masyarakat itu mesti ada yang senangnya tengkar mulu. Kalau nggak tengkar itu kayaknya makan nggak pakai sayur deh. Ya harus tengkar dulu baru. Ya. Wator rozak dan tukang nyari rumput. Jadi kalau liatin telapak sebelah kanan, satu profesinya jadi tukang tengkar. Kedua adalah tukang nyari rumput. Tukang nyari rumput itu bahasa pokoknya tukang nyari rumput, tukang potongin rumput, ya profesinya pemotong rumput. Jadi itu takdir Pak. Ingat kan? Ada yang manusia yang nggak bisa ngarit itu nggak bisa. Ngarit itu nggak bisa, malah justru kena arit. Potongin rumput malah nggak jelas. Ya karena memang nggak takdirnya dia jadi tukang rumput. Jadi
Kalau orang itu dulu di alam arwah melihat telapak tangannya Nur Muhammad sebelah kanan, maka nanti ketika di dunia profesinya jadi tukang tengkar, satu. Kedua, jadi tukang nyari rumput. Ya, tukang nyari rumput. Jadi jual buat untuk makan ternak dan lain sebagainya. Wa minhum, dan sebagian arwah man ra'a kafahul al-aisara, yang melihat telapak tangan sebelah kiri, fasara kayyalan. Fasara maka menjadi kayyalan, itu adalah tukang takar, tukang timbangan, tukang nimbangin sesuatu, ditimbang. Itu kalau dulu di alam arwah sering dia itu melihatnya telapak tangannya Nur Muhammad sebelah kiri, jadi tukang timbangan. Tukang timbangan itu tukang nimbangin gitu loh Pak. Tukang nimbang, ini timbangan 1 kilo, 2 kilo, ya. Profesinya itu tukang nimbangin. Kalau di kampung kan tukang tengkolak kan nimbangin terus ya. Ayo, kalau ada petani yang jual ke pasar, ditimbangin dia, uang timbangin, ditimbangin, ya. Kayyalan itu tukang takar. Wa minkum man ra'a yadayhi, barang siapa yang melihat kedua tangannya Nabi Muhammad, fasara saqiyan, yadayhi. Wa minkum man ra'a yadayhi, barang siapa yang melihat kedua tangannya Nur Muhammad ketika di alam arwah, itu sahiyan, akan menjadi orang yang dermawan. Pak, di dunia ini banyak Pak. Ada yang dermawan, ada yang pelit, ada yang setengah pelit, ada yang dermawan kalau mau dilihatin orang saja, kalau nggak dilihat sama orang juga dermawan. Itu ada, itu takdir ya. Meskipun orang itu duitnya banyak banget, dia tak dermawan. Dia dermawan. Itu karena memang sudah takdir Pak. Ditakdirkan dia akan pelit selama-lamanya sampai mati. Itu kalau seumpamanya dia kepingin berubah takdirnya, harus doa benar. Kuat ya Allah, saya kenapa engkau takdirkan jadi orang pelit? Mau keluarin apa-apa kok saya harus mikir terus ya Allah. Kayak gitu. Minta sama Allah. Ya Allah, saya takdirkan jadi orang yang dermawan ya Allah. Ya, gitu kan. Dirubah nanti kalau Allah berkehendak. Kalau nggak berkehendak ya akan jadi orang pelit selama-lamanya. Duit banyak tapi pelit. Pelitnya luar biasa. Ya ibaratnya orang sengkek lah, orang sengkek. Pelitnya luar biasa. Wakayisan, fasoro sakiyan wakayisan, dan orang yang pandai. Pandai, orangnya pandai, ya jadi orang pelit, orangnya pandai, bukan orang bodoh, orangnya pandai, tapi pelit, kok pelit, keloman, dermawan luar biasa. Kalau itu melihat kedua tangannya, dia akan menjadi orang yang dermawan dan orang yang pandai. Nah, kalau kita ditakdirkan orang dermawan, itu pasti kita dermawan. Seandainya punya di tangan ini punya 10.000 saja, karena ada orang kasihan banget, jadi dikasihin karena memang dermawan. Jadi orang butuh, orang lapar, Pak saya belum makan 2 hari 2 malam Pak, duit kita cuma 10.000, ayo dikasih apa dia disimpan, apa dibagi 5.000. Ya, kita dulu. Ini tabiat loh Pak, tabiat manusia. Kalau memang orang itu ditakdirkan orang yang loman, orang yang dermawan, ya dikasih. Pokoknya mikir ntar, itu takdir Pak. Takdirnya dia menjadi orang yang dermawan, dan orang itu pintar juga dermawan dan pintar. Itu dulu ketika di alam arwah, orang tersebut melihat kedua tangannya Rasulullah. Kita itu melihat lupa, cuma lupa kita lihatin apanya ya, gitu kan ya. Wa minhum man ra'a dhahra kafihi, barang siapa yang melihat luar
sebelah kiri. Fasoro bakilan, maka dia akan menjadi orang yang bakil, orang yang pelit. Ya, kalau lihatin telapak luarnya, telapak tangan tapi luarnya sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini akan ditakdirkan nanti di dunia jadi orang pelit. Bakil, medit, otot-otot, berotot kali, koai, pentil. Gitu Pak. Iya benar Pak. Ada di dunia ini orang yang pelit, ada kan? Ada nggak Pak? Ya, kok nggak akui. Jadi orang di dunia itu pasti ada yang pelit. Ada yang dermawan, ada yang pelit. Nah itu berarti yang pelit dulu di alam arwah dia ngelihatin punggungnya telapak tangan sebelah kiri. Ini pelit. Tapi yang ketika kita ngeliatin orang pelit jangan dasar itu kamu liatin telapak punggung telapaknya bukan gitu ya. Kita itu buat sendiri kok, cross check diri kita sendiri. Oh dulu saya itu ngeliatin apaknya Nabi Muhammad gitu ya. Wa minhum man ra'a dhahra kafihi al-aiman. Dan sebagian roh itu melihat punggung telapak tangannya Nur Muhammad sebelah kanan. Fasoro, maka orang tersebut akan menjadi tobakon, tukang masak. Loh, tukang masak apa? Tukang pangkeng. Apa namanya? Koki. Akan menjadi koki dia. Takdirnya nanti pasti jadi koki. Loh, orang koki itu suruh nyopir nggak bisa, Pak. Profesi itu suruh nyopir kok. Memang takdirnya jadi tukang koki, ya sudah koki. Kemana-mana pun nanti masak. Maunya Pak, masak. Karena memang dia takdirnya menjadi tukang masak. Tobakon itu tukang masak, tukang pangkeng. Kan nggak semuanya orang bisa tukang pangkeng kan? Nggak bisa. Tukang masak itu nggak karuan rasanya kalau nggak tukang masak. Kita orang itu ditakdirkan tukang masak, menjadi koki, restoran dan lain sebagainya. Dulu berarti kelihatin punggung telapak tangannya Rasulullah sebelah kanan. Wa minhum man ra'a anamilahul yusra. Dan sebagian roh itu melihat pucuk jarinya Rasulullah yang sebelah kiri, pucuk jarinya Rasulullah yang sebelah kiri. Coba kelihatin itu doang. Itu nanti jadi apanya? Basara kadiban, akan menjadi juru tulis, sekretaris. Jadi kalau dulu di alam arwah ngeliatinnya pucuknya pucuk jarinya Rasulullah itu nanti takdirnya pasti jadi juru tulis sekretaris, tukang tulis, katiban, tukang tulis, apa ditulisin, karena memang dari tukang tulis. Kalau profesinya nanti dia kerja, pasti nanti jadi tukang tulis. Suruh tukang ngomong ya nggak bisa, tukang tulis. Wa minhum man ra'a. Ya kan manusia itu beda-beda Pak. Ada orang yang bisa ceramah, ada yang nggak bisa ceramah. Memang takdirnya Pak. Dilatihnya kayak apapun yang keringet dinginnya keluar. Karena memang takdirnya nggak bisa. Ada orang yang kerjaannya itu cuma hanya doa terus. Ya karena memang takdirnya bukan doa. Wa minhum man ra'a asabi'a. Barang siapa yang melihat jari-jarinya al-yumna yang kanan, fasoro khayyaton, maka dia takdirnya akan menjadi tukang jahit. Itu dulu di alam arwah dia lihatin jari-jarinya Rasulullah sebelah kanan. Jari-jari itu nanti takdirnya ketika hidup di dunia jadi tukang jahit. Terus apapun, kerja apapun nggak berhasil. Berhasilnya apa? Ya jahit, tukang jahit. Itu dulu adalah ketika berada di alam arwah, lihatin jari-jarinya Rasulullah sebelah kanan. Ini mau jahit apapun dijahit. Tukang jahit. Itu profesi ya. Khayyaton namanya, bahasa Arabnya khayyaton itu
tukang jahit. Jadi desainer atau apa namanya yang tukang jahit tailor, ya tailor terkenal. Jadi punya butik dan lain sebagainya. Itu takdirnya jadi tukang jahit. Itu dulu ketika berada di alam arwah melihat jari-jarinya Rasulullah sebelah kanan. Wa minhum man ra'a asabi al-yusra, barang siapa yang melihat jari-jarinya Rasulullah yang sebelah kiri, jari-jari yang sebelah kiri, fasara haddadan, maka dia akan menjadi apa itu? Tukang besi, tukang pandai. Itu dulu profesinya ya. Ketika berada di alam arwah, lihatin jari sebelah kiri, tukang pandai. Tukang pandai itu loh, tukang bikin keris, tukang besi, tukang golok. Gak semua orang bisa, Pak. Kita bisa. Orang-orang pada cabai ini bisa bikin besi. Gak bisa. Tukang-tukang bikin golok gak bisa. Itu memang jatahnya orang itu tadi. Dulu lihatin waktu berada di alam arwah melihatin jari-jarinya Rasulullah sebelah kiri. Gak semuanya bisa tukang pandai itu, Pak. Kita itu dengan api panas gitu ya. Tapi kalau tukang pandai, api ada dipegang ya, Pak. Ya Allah. Wa minhu, dan sebagian daripada arwah roh, man ra'a sadrahu, barang siapa yang melihatin dadanya Nur Muhammad, dada berada di dada, fasara aliman, maka orang itu akan menjadi orang yang alim bil ilmi, orang berilmu, ilmunya banyak. Wa mukraman, dan orang yang mulia, orangnya punya ilmu banyak, orang itu dimuliakan sama orang. Wa mujtahidan, dan orang yang ahli ijtihad. Itu dulu lihatin dada. Makanya sodrok itu dada. Alam nasroh laka sodrok itu dada. Nah, orang yang ketika di alam arwah lihatin dadanya Nabi Muhammad, itu nanti ketika di dunia atau sudah diciptain di dunia akan menjadi orang yang alim, orang yang mulia, orang yang ahli ijtihad. Pokoknya ada masalah bisa nyelesain. Nah, gitu Pak. Dodo. Makanya kalau punya anak Pak, saya kasih jaya. Anaknya kok kayaknya kok bebel gitu ya, pegang dadanya. Bacakan alam nasroh, tiupkan. Cucu kita punya anak cucu saya kok kayaknya terima ilmu kok susah banget, pegang dadanya. Bacakan apa? Alam nasroh 3 kali. Alam nasroh laka sodrok sampai terakhir, tiupkan di dadanya. Ntar pinter menerima ilmu. Ini nyatanya ada. Barang siapa yang lihatin dulu itu dadanya Nabi Muhammad akan menjadi orang yang alim bil ilmi, orang yang berilmu, dan orang itu dimuliakan. Wa minhum man ra'a dhahrahu, barang siapa yang melihatin punggungnya Nabi Muhammad, punggungnya. Dhahroh itu geger itu punggung. Fasara mutawaddian, maka orang itu akan menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Orangnya rendah hati, gak pernah sombong, jadi punya apapun rendah hati. Ya, takdir ya, itu takdir. Orang tawadhu itu takdir, bener. Gak bisa dibikin-bikin. Harus tawadhu, karena memang dulu ketika di alam arwah dia lihatin punggungnya Nabi Muhammad akan menjadi orang yang tawadhu, akan menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Wa muti'an, dan orang yang taat, udah nggak sombong, rendah hati, orangnya taat li amri syar'i, terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Taat banget. Makanya kalau melihatin orang yang taat,
yang alim, ibadahnya rajin. Dia itu dulu ketika di alam arwah melihatin punggungnya Nabi Muhammad. Ya, punggungnya Nabi Muhammad. Wa minhum man ra'a, wa minhum dan sebagian arwah man ra'a jambaihi, barang siapa melihatin lipat duanya, lipat dua jambah itu lipatan dua perut ini, lipatan. Lihatin lipatannya, lipatan perutnya. Fasoro ghazian, maka dia akan menjadi orang yang ahli perang, menjadi tentara, menjadi polisi, tentara. Itu lihatin jambah itu lipatan perut, bukan perutnya, lipatannya, lipatan perutnya. Hanya lihatin lipatan perutnya Nabi Muhammad itu akan menjadi orang yang ahli perang, ahli strategi. Jadi ahli strategi, ahli perang, wasiat. Wa minhum man ra'a batnahu, barang siapa yang melihatin perutnya ini, perutnya Nabi Muhammad, fasara qani'an wa zahidan, maka orang tersebut akan menjadi orang yang qanaah, orang yang menerima takdirnya Allah, wa zahidan, dan orang yang zuhud, orang yang ahli spedi, bertapa itu kuat dia. Jadi keluar dari keramaian, bertapa, ahli bertapa. Kita nggak bisa ahli bertapa. Orang yang ahli tapa berada di gua, kalau zaman dulu di gua zahid itu namanya ya, orang yang zuhud, menghindarkan dunia. Jadi dunia itu malah dijauhi. Pokoknya ahli. Itu dulu di alam arwah melihat perutnya Nabi Muhammad. Wa minhum man ra'a rabbataihi, dan sebagian roh itu melihat kedua jempol, apa namanya? Jempol ya, lututnya Nabi Muhammad. Jadi apa ini? Rabbatai fasara raqi'an wa sajidan, maka orang itu akan menjadi ahli rukuk, orang yang ahli rukuk, ahli sujud. Nah, rukuk itu kadang-kadang malas. Itu kalau udah ahli benar-benar rukuk, guru aja. Ahli sujud sampai jidatnya itu aspal, ada aspal, ahli sujud. Ya, itu dulu lihatin jempolnya, lututnya Nabi Muhammad. Jadi orang itu ahli ruku, senangnya sholat terus, senangnya sholat kemanapun itu sholat, senangnya sujud. Kalau kita kadang-kadang itu sujud aja malas, ruku aja malas, ruku itu buru-buru nggak jadi. Ya memang kita nggak ahli, karena dulu itu nggak liatin jempolnya Rasulullah, apa lututnya Rasulullah. Wa minhum man ra'a rijlaihi, sebagian roh itu melihat kedua kakinya Nabi Muhammad. Fasoro, maka menjadi orang tersebut soyyadan, tukang buru itu, tukang pemburu itu, soyyadan, apa? Ahli buru, kemanapun buru, ada burung diburu, ada apa namanya bajing, tupai diburu, tukang tembak, ya, memburu apapun. Wa minhum, dan sebagian mereka sebagian man ra'a tahta qadamaihi, ada yang melihat di bawah telapaknya Rasulullah kelihatan juga. Kelihatan akan jadi apa nanti? Fasara masian, maka akan menjadi tukang jalan. Senangnya jalan kemana-mana, tukangnya jalan. Kadang-kadang yang muterin Indonesia jalan kaki, akhirnya ketemu itu siapa? Jalan aja. Mau ke Surabaya ya jalan, senangnya jalan. Kayak tukang jalan bukan.
dia akan menjadi tukang jalan, setengahnya jalan. Itu dulu ketika berada di alam arwah, lihatin bahwa telapak kakinya Rasulullah. Wa minhum man ra'a dillahu, dan sebagian roh itu melihat bayang-bayangannya Nabi Muhammad, cuma ngeliatin bayang-bayangnya, nggak bisa ngeliatin bentuknya, ngeliatin bayangannya doang, bayangannya. Basoro mugonian, basoro maka akan menjadi mugonian, orang yang ahli tukang lagu, bikin lagu, ya, senangnya musik, bikin itu pak, syairnya, tukang lagu-lagu, senangnya bikin lagu-lagu, menjadi ahli seni, ya, ahli seni. Itu dulu kelihatin bayang-bayangnya Nabi Muhammad. Mugonian, jadi orang yang ahli lagu, tukang nyanyi, senangnya penyanyi, menjadi penyanyi, ya, menjadi artis penyanyi. Nah, itu ternyata dulu itu sudah ditakdirkan Pak. Ketika berada di alam arwah hanya melihatin bayang-bayangnya Nur Muhammad. Wasoriba, tomburin, dan orang yang ahli tombur, ahli gudang, ahli musik kan. Jadi ahli musik. Jadi kalau orang ahli musik, apapun jadi musik, megang gitar jadi bunyi dan lain sebagainya, itu memang sudah takdir Pak. Gak semuanya orang bisa petik musik, bisa memainkan musik. Kenapa? Dulu ketika berada di alam arwah dia lihatin bayang-bayangnya Nabi Muhammad. Cuma ayang-ayang itu bayang-bayangnya. Wah, yang payah ini, wa minhum man lam yara minhu syai'an fakana yahudiyan. Barang siapa yang dulu di alam arwah gak sama sekali lihatin Rasulullah, maka dia nanti di dunia menjadi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Israel itu Pak, orang-orang Yahudi itu dulu gak melihat Nabi Muhammad. Makanya sampai kapanpun dia gak dapat hidayah. Sampai kapanpun gak akan percaya sama Nabi Muhammad. Yakin jadi orang Yahudi atau Nasranian atau menjadi orang Nasrani. Dulu rohnya gak pernah melihat Nur Muhammad. Makanya dia dijadikan orang Yahudi, orang Nasrani, terus orang Majusi, orang kafir, ya. Orang kafir, orang yang ingkar terhadap Tuhan, itu memang dulu ketika berada di alam arwah enggak sama sekali melihatin Nabi Muhammad. Nah, makanya kalau syukur banget lah kita itu masih lihat Nabi Muhammad, masih mau sholat, masih mau berbuat baik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Ini merupakan kita, kalau kita kembalikan, kita harus menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita gerak di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau jadi besar, mau jadi kecil, mau jadi apapun, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak menentukan, sarjana gak menentukan, titel gak menentukan nasib kita. Ya saya beda, saya sarjana hukum Islam malah ngajar, coba bayangkan, nggak jelas kan dia. Ya, ada yang sarjana pendidikan malah jadi pembisnis. Teman saya sarjana sosial esos malah menjadi pembisnis. Harusnya dia kan ahli ngasih kan, dia jadi pembisnis. Jadi makanya titel hasil sekolah kita nggak menentukan. Jangan didewakan, hati-hati ini kadang-kadang menjadi orang stres. Orang yang kerja kuliahnya di teknik sipil harus menjadi insinyur, belum tentu. Percaya? Semuanya ini takkan takdir. Semuanya itu hanya wasilah saja. Ketika kita sekolah, ya udah sekolah aja nyari ilmu. Nanti takdirnya mau jadi apa urusannya Allah. Gitu loh. Kadang-kadang orang itu sekolah pengen jadi ini, sekolahnya harusnya nggak jadi stres kan. Percaya? Kita sudah nggak jadi, nggak sesuai ekspektasi, imannya kurang, stres, lari ke gintung. Ngapain? Larinya ke gintung. Ya akhirnya nyebur ke gintung karena iman lemah, nggak sesuai ekspektasi,
terus cita-citanya nggak tercapai. Makanya ini kita mengembalikan kepada kita. Ayo terima takdirnya Allah, kita jadi apapun urusannya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan. Terima kasih.